إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita kepada bab fasal terkait masalah zakat. Zakat ini secara bahasa bermakna at-tadhhir wan nama. Zakat itu bermakna membersihkan serta mengembangkan. Yang namanya kita bekerja, sekalipun kehati-hatian sudah kita maksimalkan, upaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal sudah selalu kita terapkan. Akan tetapi manusia itu ada salahnya. Ketika harta itu kotor, maka cara mensucikannya adalah dengan zakat. Kalau yang kotor adalah pakaian, kita bisa mencuci. Yang kotor adalah lantai, kita bisa ngepel dan seterusnya. Tapi kalau yang kotor adalah harta, maka cara mensucikannya adalah dengan zakat. Makna yang kedua, zakat itu bermakna an-nama, berkembang. Artinya dengan harta itu dikeluarkan zakatnya bukan berkurang, akan tetapi justru dia berkembang. Berkembang dari mana? Kita punya duit 1 juta. Kalau seandainya sudah terkumpul uang kita beberapa juta, mencapai 1 nisab. Nisab adalah sebuah batasan tertentu di dalam sebuah harta, yang dengan batasan atau capaian harta kepada batasan tersebut maka harus dikeluarkan zakatnya. Oh, zakatnya harta berapa? Rubu'ul usyri dalam bahasa Arabnya, 1/4 dari 1/10. Berarti maksudnya harta itu dibagi menjadi 4, kemudian hasilnya dibagi menjadi 10. Kalau dalam bahasa kita, rubu'ul usyri adalah 2,5%. Kalau kita punya duit 1 juta, maka rubu'ul usyrinya atau 2,5%-nya berapa? Berarti 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000, dibagi jadi 10 sama dengan 25.000. Per 1 juta, 2,5%-nya adalah 25.000. Taruh seandainya harta Anda mencapai 50 juta. Taruh seandainya 50 juta sudah mencapai nisab. Nanti akan kita bahas apa itu nisab. Kalau sudah mencapai nisab, maka berarti Anda keluarkan 2,5%-nya. Berarti 25.000 kali 50. Itu namanya adalah zakat, pembersihan. Kedua bermakna an-nama, berkembang. Dari mana berkembangnya? Bukankah harta kita berkurang? Maka
berkurang secara zahir, tapi berkembang secara batin. Sama kalau badan ini atau ya badan kita ada kotoran nempel, lumpur misalkan, tanah liat sebagainya. Kita mandi itu bermakna membersihkan. Sebenarnya kalau seandainya ada lumpur, kita timbang badan kita, kan lumpurnya banyak, mungkin tambah setengah kilo. Kita mandi, kita buang itu lumpurnya berkurang itu setengah kilo. Satu sisi mandi bersih, satu sisi mandi bermakna berkembang. Berkembang apa? Ya bertambah bersih. Secara zahir kamu berkurang badan kamu, tapi secara batin bertambah bersih. Demikian harta itu. Sama juga lebih enaknya kita umpamakan zakat itu adalah kanker pada badan kita. Ada daging tumbuh yang mengganggu atau kanker, tumbuhnya tidak pada tempatnya sehingga mengganggu organ tubuh. Maka dengan operasi dipotong, secara kasat mata berkurang itu dagingnya, tapi secara batin bertambah sehat. Demikian pula harta kita, dengan kita zakati maka berkurang secara zahir tapi bertambah secara batin. Ada lagi ulama yang mengatakan harta itu kalau ada zakatnya yang belum dikeluarkan, seperti ada semacam penyakit, atau harta itu memiliki kuman, memiliki sesuatu yang tidak bisa dipelihara, maka kalau tidak segera dikeluarkan, maka justru bukan menjadikan sebab harta kamu bertambah dan berkembang, justru membuntunya untuk bertambah dan berkembang. Ya, karena zakat itu ibarat kucing, itu watak yang gak baiknya. Dia punya watak, apa itu celutak kalau bahasa Jawa. Dia mau naik, dia berani naik ngambil lauk pauknya yang punya rumah. Maka kucing seperti ini jangan dipertahankan. Demikian harta yang ketika belum dikeluarkan zakatnya seperti ada sebuah watak yang gak baiknya, maka jangan dipertahankan. Kalau dipertahankan, harta kita semakin habis. Sehingga dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW beliau menegaskan di dalam satu hadis, ma khalaqatiz zakatu malan illa mahiqathu, wa fi riwayah illa afsadathu. Ma khalaqat, tidak mencampuri, az-zakatu sebuah zakat, malan kepada harta, illa kecuali mahiqat, akan menghapus, akan merusak itu zakat kepada harta. Artinya apa? Uang kamu ada potensi besar bisa berkembang dengan signifikan cepat. Tapi kalau ada zakat dari uang itu yang belum kau keluarkan, maka untuk berkembang sulit. Kenapa? Karena ada perusaknya. Ya, dari hadis ini sudah sangat jelas. Jadi harta yang belum Anda keluarkan zakatnya, potensi berkembang itu sulit. Kenapa? Ada zakat, ada penyakitnya. Ada kanker di dalam harta Anda. Ada borok, ada pengganggu dalam organ harta Anda. Seperti kanker mengganggu perkembangan kesehatan daripada tubuh manusia, zakat juga menjadi kanker daripada harta manusia. Kalau ada orang bertanya, loh lihat fulan bin fulan, dia nggak keluar zakat, nggak pernah sama sekali zakat. Kita arahkan zakat, apa jawabnya? Bagaimana saya mau zakat? Ini kan uangnya saya sendiri. Eman kalau dalam bahasa Jawa. Maka sesungguhnya walaupun secara kasat mata hartanya mungkin berkembang, tapi secara batin itu namanya hancur. Perhatikan, harta itu kalau nggak dikeluarkan zakat, mungkin secara zahir berkembang, tapi hakikatnya hancur. Hancur bagaimana? Allah akan menghalang-halanginya untuk harta itu andil di dalam berbagai macam kebaikan.
Allah akan halang-halanginya harta itu untuk andil dalam berbagai kebaikan, sehingga harta tidak mendorongnya untuk dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Justru harta kadang-kadang malah menjerumuskan dan menyeretnya kepada neraka yang jauh lebih dalam. Maka secara pendapat ulama, harta yang berkembang secara zahir namun tidak bisa andil di dalam berbagai macam kebaikan, secara hakikat ini rusak lebih parah daripada sekedar rusak secara zahir. Kalau ada orang gak zakat, kemudian Allah buat usahanya hancur, Allah buat usahanya gagal, ini justru adalah kebaikan untuknya. Kenapa? Ibarat dia anak salah, segera ditegur sama orang tua. Ketika ditegur dia sekarang sadar, ya Allah, ini rusak harta saya rugi, saya tertipu. Kayaknya karena saya tidak baik dalam zakat ini. Berarti dia segera sadar dan memperbaiki. Maka akan segera kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang nggak zakat, kemudian hartanya hancur, dibuat bangkrut, tertipu, kebakaran, dibawa kabur sama karyawan dan yang sebagainya, justru ini adalah kebaikan untuknya. Dan ini sesuai yang disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada yang lebih parah, kalau dia tidak zakat, hartanya tidak rusak secara zahir, dan hartanya terus berkembang. Namun dia dengan hartanya tidak bisa dapatkan makam yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika mereka melihat ada orang kaya, ada sedekah, ada ini, mereka enggak sedekah, mereka ngeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu orang kaya enak, zahaba ahlud dusur." Ya, bil ujur, orang-orang kaya dia dapat pahala banyak di saat puasa, kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat, kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi di saat mereka keluarkan harta untuk sabilillah, kami nggak bisa mengikuti kepada mereka, ya Rasulullah. Maka daripada itu, kalau Anda berbicara harta, Nabi itu jarang memuji kepada harta. Ya, bagaimana sampai Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber dari segala malapetaka, sumber dari segala dosa, sumber daripada segala kesalahan. Efek akarnya adalah cinta dunia. Dalam riwayat yang lain, ya, Allah bagaimana menjelaskan, Allah tidak pernah melihat kepada dunia sejak menciptakannya. Saking remehnya, Nabi jarang memuji dunia. Akan tetapi ketika dunia yang baik, duit yang baik, Nabi memuji. Ni'mal mal, malus salih lirrajulis salih. Sesungguhnya sebaik-baiknya duit adalah duit yang dimiliki lelaki yang baik, ya, duit yang baik, yang halal, yang sudah terpenuhi hak-haknya, zakatnya sudah dikeluarkan dan seterusnya, dan dimiliki oleh lelaki yang saleh. Baru seperti ini Nabi memuji. Sebelumnya Nabi tidak pernah memuji kepada duit. Jadi ketika duit sudah diberikan haknya Allah dengan zakat sudah dikasihkan, haknya dia dengan keluarga, tetangga sebagai orang kaya sudah diberikan, maka baru seperti itu Nabi baru memuji kepada harta. Jadi sekali lagi, maka daripada itu, jadi dengan zakat itu harta tidak berkurang, justru bertambah. Kita punya ada beberapa teman, dia mengatakan, "Ustaz, saya itu zakatnya 1 tahun sebenarnya 5 juta, tapi saya bulatkan jadi 10 juta. Ya bagus. Kalau kelebihan boleh apa enggak? Enggak ada masalah. Kalau kelebihan, sisanya nanti dianggap sedekah. Kenapa Anda selalu lebih? Dia berharap semoga setiap tahun zakat saya berkembang. Berarti duitnya tambah banyak. Ya udah, jangan Anda berdoa, ya Allah, semoga tahun ini saya dapat zakat yang banyak. Jadi orang miskin gitu ya. Berdoa, ya Allah, tahun ini saya bisa keluarkan zakat sebanyak mungkin. Jadi orang kaya berarti. Oleh karena daripada itu, perhatikan, ya, zakat ini benar-benar berikan
sesuai yang Allah arahkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa hal karena itu dianggap sangat penting, sehingga Allah harus membagi, diterangkan oleh Allah sendiri, supaya di antara kita itu tidak ada cemburu. Gini, bahasa simpelnya, siapa di antara kita yang gak suka duit? Orang saya gak suka duit. Saben irung dana senang duit ya. Orang itu kalau diminta apa yang dia sukai, biasanya mudah tersinggung, biasanya eman, biasanya banyak alasan, karena yang diambil adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Maka ketika berbicara zakat, Al-Quran menerangkan secara langsung. Kalau Al-Quran menerangkan secara langsung, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nggak banyak protes. Demikian berbicara masalah waris, bagian daripada waris Allah yang menerangkan. Lidzakar mislu hadzil unsayain, misalkan laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Kalau zaujah meninggal, zauj meninggal, maka zaujah mendapatkan 1/4 jika nggak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Kalau seandainya zaujah meninggal, zauj dapat 1/2. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak dapat 1/4. Itu yang berangkat Allah langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diterangkan semuanya sama Allah. Kenapa? Supaya kita nggak banyak protes. Urusannya duit. Faham di sini? Urusannya apa? Duit. Diterangkan langsung. Masalah ghanimah, harta rampasan, bagian keluarga Nabi sekian, bagian fulan sekian, diterangkan langsung sama Allah. Ini menunjukkan bahwa kita ini secara totalitas, mayoritas senang karo duit. Jadi nggak mau kalau nggak ada kejelasan. Kalau dari Allah mungkin bahasan ambil protes, ya wis ngono kuwi. Cuma dari sini Nabi mengatakan terkait masalah zakat, kalau bisa jangan sekedar Anda memberi karena ya wis iki peraturan lekak dosa, wedi karo dosa tok, atau mungkin cuma isqat, menggugurkan saja, jangan. Nabi mengatakan taibatan biha nafsuk, hendaknya zakat itu Anda berikan dengan kelegaan hati. Memang harta itu ada hak daripada orang lain. Kalau harta kamu sudah mencapai kepada batasan tertentu untuk zakat, itu harta kamu ada haknya orang lain. Jangan ditahan. Jangan kemudian tidak dikeluarkan, atau dikeluarkan dengan metode-metode yang keliru. Kalau sudah zakat, itu berarti seakan-akan bukan miliknya kamu. Itu miliknya Allah yang harus kamu berikan kepada mustahikin, orang yang menghakimi daripada zakat yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Sudah. Kalau memang itu bukan miliknya kamu, itu adalah milik Allah yang harus kamu sampaikan kepada yang menghakimi, maka lepaskan diri kamu dari kepentingan pribadi kamu. Jadi kalau udah zakat, lepaskan diri kamu daripada kepentingan pribadi. Taruh misal, kau keluarkan zakat, tapi kau kemas seperti sedekah. Kenapa? Supaya kamu disangka orang dermawan. Ini gak benar. Kau keluarkan zakat kepada karyawan, ya, kepada karyawan, kau anggap itu adalah gaji bulanan. Ini lebih ngawur lagi. Kau keluarkan zakat kepada karyawan, yang mana karyawan itu kerjanya baik, kau kasih zakat supaya dia betah di rumah kamu. Berarti ada tujuan juga kamu. Kita pernah ditanya, gimana nih Ustaz?
Ini ada beberapa karyawan kita memang mustahikin, menghai karena dia masuk kategori fakir miskin. Baik, boleh saya kasihkan kepada karyawan saya, boleh, asal engkau katakan itu adalah zakat. Jangan kau katakan THR, misalnya tunjangan, bonus, atau apresiasi atas kerja kamu yang baik, atau atas nama apapun, jangan katakan itu zakat. Dan saya tanya, hati kamu ada enggak ketika kau ngasihkan zakat kepadanya, kemudian kau berharap kalau zakat saya kasih semoga dia betah di rumah saya? Ada enggak seperti itu? Kalau ada, jangan kau kasihkan sama karyawan. Kalau kau pengen harta, kalau kau pengen zakat kamu sempurna. Terus gimana? Ya sudah, kasih orang lain. Ini minal mustahikin, ini punya hak. Tapi kalau kau punya hati supaya kalau kau kasih zakat dia betah kerja di rumah kan? Di rumah kamu, jangan. Sudahlah, kalau kau kepengen ngasih apresiasi, kau kasih bonus, kasih THR sebagainya, selain daripada zakat, nggak kurang kok harta kamu. Jadi kalau bisa lepaskan dari kepentingan. Ada lagi para zakat itu dibuat seperti kesannya mayoran. Dia beli kerbau, beli sapi, dibeleh, mayoran 4 hari, satu kampung diundang semuanya pesta. Ternyata daripada zakat dan yang sebagainya. Atau zakat diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi, mungkin istri. Ya, istrinya adalah yang wajib dinafkahi. Anak wajib dinafkahi misalnya, dikasihkan sama mereka. Ini juga nggak benar. Jadi ada banyak dah bagaimana zakat itu diberikan dengan tujuan-tujuan yang nggak benar, atau diberikan kepada tempat-tempat yang nggak benar. Apa itu? Ya mungkin banyak. Seperti maaf, kalau dalam beberapa riwayat pembangunan masjid sebagainya jangan pakai zakat. Ya mungkin yang jelas kalau kita lebih hati-hati jangan pakai zakat. Khalas. Kemudian ketika engkau adalah orang yang sudah wajib zakat, berarti benar-benar harus engkau bedakan. Ya, artinya benar-benar perhatikan masalah zakat. Karena kalau tidak, itu justru menjadi bumerang kepada harta kamu. Sebenarnya Islam ini luar biasa di dalam mengatur. Islam itu kalau seandainya para pemeluknya benar-benar mentasarrufkan zakat itu sesuai daripada yang diajarkan, maka insya Allah seakan-akan tidak akan ada fakir miskin. Taruh kita kasih contoh dah. Yang penduduk satu kampung, kalau di daerah kami satu kampung itu yang nyoblos sekitar 5.000, 6.000. Ya, daripada yang nyoblos. Mungkin satu kampung semua keluarga yang mungkin berapa ya? 10.000 dah. Taruh kalau seandainya satu kampung itu ada 10.000 orang. Itu yang fakir miskin masa lebih daripada 1.000. Yang fakir miskin taruh misalkan 500. Ya, zakat ini bukan sekedar taruh ini zakat fitrah. Bukan sekedar orang yang balik. Kalau sholat itu syaratnya balik. Kalau puasa juga syaratnya balik. Tapi kalau zakat nggak nunggu balik. Kalau sholat syaratnya harus berakal. Orang gila nggak sholat. Ya, orang gila tidak puasa. Tapi kalau zakat, gila juga wajib zakat, tapi bagi walinya. Anak belum balik, zakat fitrah ini yang saya maksud, juga wajib, tapi bagi siapa? Walinya. Dengan beberapa syarat, menemukan sebagian Ramadan dan sebagian daripada Syawal. Artinya apa? Berarti semua keluarga itu wajib zakat. Kalau seandainya ada, kita sebagai ayah wajib zakat, dan istri kita adalah tanggungan daripada kita dan semua anak kita. Cuman kalau anak kita sudah balik itu
diajarkan secara fikih kalau mau zakatnya anak balik berarti izin dulu. Nah, kalau tak zakati ya, oh ya ayah terima kasih. Karena sebenarnya kalau udah balik bukan lagi tanggungan daripada orang tua. Taruh misalkan satu kampung ada 10.000 penduduk yang wajib zakat, yang miskin taruh misalkan 500. Ya, sudah zakat kita taruh misalkan 2,7 on, langsung kita bulatkan 3 kilo. 3 kilo kali 9.500 sudah berapa kilo? Kita kasihkan kepada orang 500 ini. Jadi per anak dapat berapa? Bisa memakan sudah. Ini masih zakat fitrah. Belum zakat mal, belum zakat tijarah dagangan, belum zakat tanaman, belum zakat, bahkan dalam riwayat yang lain, dalam pendapat yang lain selain Syafi'i, hasil daripada pekerjaan pegawai sebagainya karena dianggap seperti panen, seperti petani, maka juga dikeluarkan zakat. Artinya kalau zakat itu dikeluarkan dengan cara yang benar, insya Allah fakir miskin akan diangkat. Jadi Islam ini aturannya luar biasa. Apalagi misal kalau seandainya zakat itu kompak, satu kampung ada satu yang menangani, tidak bergerak sendiri, sehingga terkumpul menjadi satu harta. Taruh misalkan yang fakir miskin, masa 500 ya, taruh 100 saja udah. Taruh 100 yang fakir miskin. Tahun ini kita bisa keluarkan zakat, ada sisa duit misalkan taruh 25 juta daripada zakat. Kita ambil satu, Pak, kamu punya kerjaan tidak ada. Supaya kamu punya kerjaan, dibuat merompong, dibuat apa sehingga dia bisa jual bakso misalkan. Berarti otomatis kita modalin sehingga terangkat satu fakir miskin tahun ini. Tahun berikutnya kepada yang lain, terus seperti itu. Nanti akan terangkat. Alhasil Islam ini luar biasa sebenarnya. Dia punya aturan-aturan yang begitu baik sehingga bisa mengentaskan kita daripada kemiskinan. Islam itu membuat kita punya sosial yang tinggi, perhatian kepada yang membutuhkan. Ya, dan ingat, perhatikan ya, orang fakir miskin ini kalau kita tidak pernah kenal kepadanya di dunia, jangan harap nanti di akhirat mereka kenal sama kita. Kenapa harus mereka kenal sama kita? Karena penting di akhirat mereka kenal kepada kita. Kenapa demikian? Kepemimpinan nanti di akhirat Allah berikan kepada fakir miskin. Kalau kita tidak pernah duduk dengannya, jarang ngopi kepadanya, jarang ngobrol silaturahim kepadanya, jangan-jangan nanti di akhirat di saat Allah berikan kepada mereka kepemimpinan, mereka enggak kenal lagi dengan kita. Makanya buat kita kenal kepada mereka, sering datang, sering menjenguk ya, dengan mungkin ngasih zakat, ini sedekah dan yang sebagainya. Maka daripada itu fa in fa'alta dzalik dapat alaikal barakat. Jadi kalau memang kamu mau mengeluarkan zakat, maka insya Allah keberkahan akan muncul daripada harta kamu. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, maka berbagai macam kebaikan akan Allah lipat gandakan. Wasara maluka fi hirzin hasin min jami'il afat. Nih lihat efek zakat. Satu, berkah hartanya kamu. Kemudian berlipat ganda berbagai macam kebaikan dari harta kamu. Yang ketiga, maluka harta kamu berada di dalam penjagaan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit perusak. Berarti lawan katanya, kalau harta yang tidak ada zakat nggak ada berkah. Kalau harta yang tidak ada zakat tidak bisa mendorong kepada kebaikan. Kalau harta yang tidak dikeluarkan zakat, maka potensi akan rusak. Banyak petakannya nanti, banyak masalahnya, memicu daripada pertikaian, memicu daripada pembunuhan, memicu daripada waliyadzubillah min. Jadi kalau Anda zakat dikeluarkan sesuai insya Allah, tidur nyaman, harta aman, masya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi jangan kemudian mereka-reka harta supaya gugur dari zakat. Apa itu mereka? Ya mungkin seperti kau hibahkan, mau nyampe 1 tahun dihibahkan ke istri. Nyok tahu duit piro 1 M. Berarti intinya supaya harta kamu tidak ada 1 nisab. Setelah lewat 1 tahun, kemudian duitnya kau ini from di sini. Jadi dia cuma menggugurkan apa? Zakat atau hilah mereka di dalam zakat. Maka yang seperti ini secara kacamata fikih bisa jadi sudah gugur. Tapi nanti dikatakan di akhirat Allah akan menyiksa dengannya juga pakai hilah. Akan disiapkan sebuah manci yang besar, dikasih minyak, direbus sampai mendidih, maka dia dimasukkan di dalamnya, dia teriak-teriak, kenapa saya disiksa? Kata para malaikat, sampai nyiksa ente. Saya cuma merebus daripada minyak. Salahnya kau tidak bisa keluar daripada situ. Gak boleh, jangan menghilah. Ya, atau memberikan zakat tidak kepada yang mengahai, gak boleh. Berikan zakat hanya sesuai tujuan daripada nafsunya atau manfaat yang kembali kepada dirinya. Oleh karena daripada itu, perhatikan orang-orang yang seperti ini dikatakan la yukhrij minad dunya hatta yu'adzibahu bimalih. Orang yang model seperti ini bisa jadi dia tidak akan mati sebelum mungkin Allah akan menyiksa dia dengan hartanya. Gak tahu, mungkin harta itu menjadi malapetakannya sebab dia cekcok dengan istrinya, dengan keluarganya, sebab terjadi pembunuhan dia dengan anaknya dan yang lain sebagainya. Ketika orang dia tidak keluarkan zakat sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza kana hadza halu man yukhrijuha 'ala rajul mashhur, fa kaifa yakun halu man la zakah ra'sah. Kalau itu adalah keadaan orang-orang yang mengeluarkan zakat tidak sesuai yang disyariatkan, hartanya akan menjadikan sebab dia untuk disiksa di dunia sebelum di akhirat, maka lantas bagaimana kiranya orang yang tidak keluarkan zakat sama sekali? Ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang tidak keluarkan zakat sama sekali, maka Allah katakan dia seperti telah membeli kesesatan dengan hidayah. Dia telah membeli kesesatan dengan hidayah, maka fama rabihat tijaratuhum, cara jual beli seperti itu enggak ada untungnya sama sekali. Wa ma kanu muhtadin, dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena saking penting daripada zakat, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama mengatakan kita perangi orang yang tidak mau keluarkan zakat, karena dianggap mereka seperti orang murtad. Anda perhatikan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan kita untuk sholat kecuali seringnya juga ada perintah zakat. Sehingga para ulama mengatakan az-zakat ukhtus sholat. Zakat itu adalah saudara perempuan daripada sholat. Allah katakan aqimus sholat wa atuz zakat, bersampingan. Tunaikan sholat, ya dirikan sholat dan juga tunaikan zakat. Maka daripada itu para ulama mengatakan zakat itu adalah ukhtus sholat, saudara perempuan daripada sholat.
Sehingga sampai bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, orang yang tidak keluarkan zakat maka hukumnya bisa murtad. Ada satu kisah. Ini diceritakan di zaman sahabat Nabi. Beliau Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di zaman itu rajulun kasirul mal. Ada lelaki yang punya harta yang banyak sekali. Falamma mata hafarullah. Maka ketika lelaki itu mati, otomatis para masyarakat pun menggali kubur untuknya. Maka setelah mereka capek-capek menggali kubur, setelah selesai, fawajadu fihi thubana. Tiba-tiba di dalam kubur ada seekor ular yang begitu besar. Ya Allah, wah ini. Akhirnya cari lokasi yang lain, digali lagi. Setelah penggalian selesai, maka sekali lagi ada lagi ular yang begitu besar. Akhirnya cari tempat yang lain lagi pula. Penggalian kubur sampai terjadi 7 lubang. Setiap setelah selesai ada ular lagi, ada ular lagi, ada ular lagi. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanan Nabi Muhammad SAW, dia langsung datang kepada keluarganya. Ditanya, Mas, Pak, Anda keluarganya mayit? Iya benar. Ma fa'alal mayit? Apa ini perbuatan si mayit? Kita udah galikan kubur 7 kali. Setiap setelah selesai selalu ada ular besar. Kita nggak tahu dari mana Allah ular tersebut. Ma fa'al mayit? Maka dikatakan, innahu kana yamna'u zakah. Si mayit sewaktu hidup adalah orang-orang yang tidak mau keluarkan zakat. Maka karena memang dia sudah seperti ditunggu sama itu ular yang Allah siapkan untuk siksanya di alam kubur, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini ulamanya para sahabat di saat itu. Ya, ulamanya pada zaman tabi'in berarti ya, ketika zaman sahabat belum masih kecil. Beliau langsung mengatakan fa'amarahum bidafnih. Maka beliau menfatwakan, memerintahkan bahwa si mayit boleh dimakamkan dengan itu ular. Masya Allah, nggak ada solusi. Karena memang dia adalah orang yang tidak zakat, tidak keluarkan zakat. Setiap digalikan ada ular, digalikan ada ular, ya udah dikuburkan itu sama dengan ular. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu lagi persaksian. Orang itu kalau Anda ikuti Nabi khalas. Nabi berkata tidak bercampur zakat kepada harta manusia kecuali zakat itu akan terus merusak. Berarti maknanya kalau zakat udah diambil, harta itu akan jadi bagus, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di Siwon, ini disebutkan dalam salah satu kitab Hadramut ya, di negara sana pernah terjadi musim belalang. Jadi musim itu banyak belalang. Apa itu? Walang ya, kalau bahasa Jawanya walang. Walang ini benar-benar dengan jumlah ribuan atau bahkan mungkin jutaan. Daun-daun daripada pohon itu hancur semuanya. Ya, semuanya sudah dengan jumlah yang sangat mengerikan ini. Semua sawah-sawah itu daunnya habis. Tapi ternyata sesuatu yang terjadi menakjubkan. Hanya satu ladang yang tidak bisa digapai itu oleh jutaan belalang tersebut. Dia seperti nggak bisa masuk. Ya, seperti apa? Tidak bisa masuk. Subhanallah. Yang lain habis semuanya, hancur. Satu saja itu nggak bisa dicapai itu belalang. Waqal.
Maka salah satu ulama itu mengatakan, undur, coba kau perhatikan. Perhatikan satu ladang ini. Ini adalah salah satu tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah seperti memberikan sebuah remote, sebuah aba-aba, sebuah panduan kepada belalang. Kau habiskan semuanya mungkin kecuali satu lokasi. Kenapa? Karena yang satu lokasi ini pemiliknya adalah orang yang senantiasa keluarkan zakat sesuai yang Allah perintahkan. Pemiliknya keluarkan zakat sesuai Allah perintahkan. Hartanya ditasarufkan sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, dari sini sudah sangat jelas. Ini real. Ini banyak yang mendapati kisah-kisah yang seperti ini. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kelegaan hati di saat kita keluarkan zakat. Kita karena menyadari itu bukan haknya kita, itu adalah penyakit daripada harta kita, sehingga kita bisa masuk kepada satu hadis thayyibatan biha nafsuk, kita tidak keluarkan zakat kecuali dengan kelegaan hati. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.